Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada hari Minggu ini, Minggu Eksaudi tanggal 24 Mei 2020, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 dari ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kehadiran Yesus Kristus di tengah kehidupan manusia di dunia ini bermakna amat luas. Karena apa yang dilakukan dan diucapkan Yesus sebagai pengajaran memberi warna kehidupan yang sangat berbeda dengan perilaku manusia sebelum ia datang. Popularitas Yesus luar biasa dan beritanya cepat tersebar ke berbagai penjuru daerah dan dunia kehidupan manusia. Oleh sebab itu, setiap yang muncul selalu banyak orang yang mengikutinya. Sebagian dari mereka ingin mengikuti Yesus, tetapi sebagian lagi hanya sekedar ingin melihat hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menjadi catatan penting adalah banyaknya orang yang datang pada Yesus berlatar belakang dan motivasi yang berbeda-beda, sehingga tidak semua mereka mengerti tentang makna pilihan Yesus. Bahkan ada di antara mereka yang datang itu, ada yang melakukan kekerasan saat mereka mengikuti Yesus. Hal-hal inilah yang perlu diperbaiki dan disadari oleh setiap orang pengikut Yesus di dunia ini, agar mereka tidak salah melangkah ataupun salah motivasi saat mengikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perikop ini berjudul tentang Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Peristiwa penyembuhan 2 orang buta ini terjadi sekitar perjalanan Yesus dari Jericho menuju Yerusalem. Jalan ini merupakan jalan ramai dilintasi orang. Maka suasana jalan ramai itu dimanfaatkan oleh 2 orang buta dan oleh orang-orang cacat yang lain untuk meminta-minta, mengharapkan belas kasihan orang yang lewat. Kedua orang buta yang diceritakan dalam nas ini tidak ketinggalan untuk memanfaatkan kesempatan dalam rangka mengharapkan belas kasihan orang-orang yang lewat. Tetapi sebelum Yesus tiba di tempat orang buta itu berada, belas kasihan yang mereka harapkan tidak berhasil. Orang-orang yang lewat lalu lalang tak peduli dengan penderitaan mereka. Mereka semua egois. Padahal waktu itu mereka sedang mengikut Yesus. Kedua orang buta itu memang tidak dapat melihat, tetapi telinga mereka sangat baik untuk mendengar, dan mata hati mereka terbuka. Sebab itu, ketika mereka mendengar nama Yesus yang datang bersama orang banyak, mata hati mereka terbuka. Mereka tidak lagi mengharapkan sedekah, bantuan material dari orang-orang lewat, melainkan jauh lebih dari itu.
Mereka pun kini mengharapkan kesembuhan dari kebutaan. Di sisi lain, orang yang mengikut Yesus itu berusaha untuk menghalangi orang buta itu. Ketika mereka ingin bertemu dengan Yesus, lalu mereka pun menegur orang buta yang berseru kepada nama Yesus supaya mereka diam. Namun semakin ditegur, maka mereka pun semakin kuat menyerukan dan memanggil-manggil nama Yesus. Tuhan Yesus berhenti berjalan karena dia mau mendengar keluhan orang cacat yang berharap pada Yesus. Maka Yesus pun berkata, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Saudara-saudara, betapa indahnya kata-kata ini. Dan kesempatan yang amat penting itu tidak disia-siakan orang buta tersebut. Dengan sangat yakin, orang buta itu meminta kesembuhan supaya mata mereka dapat melihat. Permohonan ini adalah menyangkut perbaikan derajat, kesetaraan dengan orang lain yang tidak dapat diberikan orang lain. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, lalu Yesus dengan kuasa kasih-Nya mencelikkan mata orang buta itu sehingga mereka dapat melihat, dan sejak itu mereka menjadi pengikut Yesus yang setia. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, kita pernah mendengar cerita tentang Salomo. Tuhan berfirman, "Apa yang hendak kau inginkan Salomo, mintalah, pasti Tuhan akan memberikan." Tetapi Salomo tidak meminta untuk kehancuran musuh-musuhnya, tidak meminta kekayaan, tetapi satu hal yang dia minta, supaya Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang paham sehingga mengerti akan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apa yang diperbuat Yesus di sini menjadi jawaban atas banyak hal. Di antaranya adalah bahwa di tengah orang tidak berbelas kasihan, Yesus melakukan belas kasihan. Di tengah orang yang egois, Yesus melakukan solidaritas yang amat tinggi. Dan di tengah-tengah orang yang hampir putus asa, Yesus memberikan harapan panjang. Peristiwa ini memberi kita pelajaran yang sangat penting. Ternyata ada mata yang terbuka tetapi tidak dapat melihat. Dan sebaliknya, mata orang buta amat terbuka melihat Yesus. Pelayanan Yesus ini menjadi tugas gereja di tengah dunia ini untuk mengembangkan pelayanan diakoni sosial, berbagi berkat dengan sesama kita. Jangan egois dan jangan sampai tidak peduli terhadap situasi yang terjadi di sekitar gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada perjalanan gereja di dunia ini dari sejak dahulu sampai sekarang akan selalu menjumpai orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Tetapi di tengah pengharapan yang demikian, justru sering terjadi kekerasan dan egoisme. Jumlah orang Kristen di dunia ini semakin bertambah dari segi kuantitas, tetapi dari segi kualitas, pelayanan sosial justru semakin mengalami kemunduran. Di lain sisi kita melihat banyak anggota jemaat yang menyampaikan keluhannya malah ke media sosial. Mereka curhat ke Facebook, ke WhatsApp dan sebagainya. Mereka tidak berseru kepada Tuhan. Mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak peduli dengan gereja. Bahkan ada kecenderungan anggota jemaat berpikiran bahwa penderitaan mereka itu Tuhan yang buat. Maka mereka bersungut-sungut, nama Tuhan tidak diserukan. Padahal Tuhan Yesus menunggu seruan kita supaya hidup kita diperbaiki, diubah menjadi semakin baik. Jika kita, saudara-saudara, melakukan penelitian mengenai sikap jemaat demikian, maka kita akan mendapat jawaban bahwa penyebab utamanya adalah manusia cenderung hidup secara sekuler, mengharapkan hanya dengan sebatas apa yang ada di dunia ini. Maka timbullah egoisme pribadi dan egoisme kelompok, egoisme golongan. Maka kesan dan pesan yang harus kita jadikan pelajaran lewat khotbah kita hari ini adalah membuka diri untuk berbelas kasihan seperti Yesus, menghindarkan segala bentuk kekerasan terutama bagi kaum yang lemah. Tetapi juga kita diingatkan jangan sampai
Kita hanya mengeluh saja, tetapi tidak mau beribadah kepada Tuhan kita. Berserulah kepadanya, berserulah kepada Tuhan, panggillah nama Yesus. Ia mau mendengarkan kita, dan Ia mau mendengarkan keluhan kita, dan menjawab keperluan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami, memberikan kami pengertian bahwa sesungguhnya segala penderitaan yang ada dalam hidup kami mestinya kami bawa ke hadapan Tuhan, karena di sana ada kesembuhan, di sana ada keselamatan. Ajari kami Tuhan untuk tidak lari dari apa yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami dan ingin menyelamatkan kami. Tetapi terkadang justru kami yang memilih jalan kepada kecelakaan itu sendiri. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan kami. Perbaharuilah semangat iman percaya kami, agar kami tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus dan berseru dengan namanya di tengah seluruh kehidupan kami. Dengarkan Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.